subur luar biasa. Tetapi sebelum tanaman cabai diserang namanya penyakit seperti layu, busuk daun, busuk batang, ataupun lebih dikenal dengan namanya antraknosa atau patek, setelah berbuah maka kita wajib lakukan pengocoran dengan bahan yang satu ini. Nah, seperti ini, warna airnya hitam seperti kopi. Ini sangat ampuh sekali untuk mencegah serta mengobati penyakit yang sudah kita sampaikan tadi. Kocor langsung di lubang tanam seperti ini. Jadi ini wajib kita berikan sebelum dan sesudah tanam. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Tetapi kebun ini tanamannya masih kecil kawan-kawan. Kita ada beberapa tempat menanam cabai, yaitu 3 tempat. Yang pertama yang sudah sering kita buatkan video itu tanaman cabai sudah besar, sudah berbunga, yaitu Angkasa 89. Dan di tempat ini secara khusus kita akan membuatkan video cara antisipasi tanaman agar tidak diserang namanya penyakit seperti layu, busuk batang, ataupun patek nantinya setelah tanaman cabai berbuah. Nah, di tempat yang lainnya lagi kita menanam cabai yaitu jenis langgeng 58, itu lahannya cukup miring. Nah, khususnya hari ini seperti yang kita sudah sampaikan, kita akan melakukan pencegahan karena sering terjadi kesalahan yang cukup fatal kalau kita tidak melakukan pencegahan, maka tanaman cabai di saat sudah besar, khususnya di mana tanaman cabai sudah memasuki fase generatif atau di fase pembuahan, maka tanaman sangat rentan diserang namanya layu, busuk daun, ataupun bercak daun, ataupun patek atau antraknosa. Itu untuk menghindari hal ini maka kita harus rajin melakukan pengocoran dengan bahan yang satu ini. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, simak videonya, tonton sampai selesai agar paham bagaimana cara pencegahan yang namanya penyakit yang sudah seperti kita sampaikan tadi. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam kawan-kawan. Jadi pertumbuhannya sudah lumayan bagus, ini sudah sangat hijau sekali. Ini tanaman cabai rawit dengan varietas kaliber kawan-kawan. Nah, kita nanam cabai rawit kaliber seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kita menanam cabai 3 tempat. Yang satunya yang sudah berbuah itu adalah tanaman cabai rawit Angkasa 89, dan yang satunya di tempat lahan yang cukup miring kita menanam cabai rawit langgeng 58, dan yang ini kondisi tanaman cabai rawit kaliber kawan-kawan. Jadi sudah lumayan bagus, sangat hijau sekali, sangat subur, batangnya juga sangat besar. Ini tanaman cabai rawit kaliber ini usianya kurang lebih baru 20 hari. Jadi di usia 20 hari setelah pindah tanam, pertumbuhannya sudah cukup maksimal seperti ini. Dan di mana tanaman cabai yang kita tanam ini merupakan lahan bekas kawan-kawan. Kalau dibilang istilahnya dunia pertanian yaitu lahan janda. Tetapi ini kalau lahan bekasnya sudah berapa kali kita sudah tidak bisa menghitung, karena sudah kita menanami berbagai jenis tanaman sudah kita tanam di lahan yang ini. Jadi bisa dilihat di sini kondisi tanamannya sangat subur sekali, dan perlu kita jelaskan sedikit sebelum kita melakukan pengocoran dengan bahan yang sangat bagus untuk pencegahan dan mengendalikan namanya layu, busuk daun ataupun patek nantinya. Ini lebar bedengan kurang lebih 90 cm kawan-kawan. 90 cm. Kalau lebar selokannya ini kurang lebih 80. Kita buat 80 karena kita menanam cabai di sini kiri kanan kawan-kawan. Tidak seperti tanaman cabai Angkasa 89 kita dalam satu bedengan kita tanam di tengahnya saja. Tapi ini kita tanam 2 jalur seperti ini. Maka selokannya kita buat lebih lebar. Dan nantinya ini pun kita akan tumpang sari lagi kawan-kawan. Jadi di sampingnya ini kita akan tumpang sari lagi. Ini jarak tanam kurang lebih 60 kali 55. Jadi ke depan ke sananya ini 60, ke sininya 55, hampir 60 juga kawan-kawan. Seperti ini.
Sebelum kita melakukan pengocoran, hal yang terpenting yang perlu kita lakukan sebelum melakukan penanaman cabai adalah cara olah lahan. Nah, ini berkaitan semua dalam perawatan tanaman cabai. Jadi tidak semerta-merta kita hanya melakukan pengocoran. Tetapi sebelum hal terjadi yang cukup fatal seperti yang kita sudah sampaikan tadi, yaitu tanaman diserang berbagai macam penyakit seperti layu, busuk batang, ataupun patek atau antranoksa, yang perlu diperhatikan adalah cara olah lahan. Nah, ini cara olah lahannya sangat simpel. Walaupun seperti tadi yang sudah kita sampaikan, kita menanam cabai di lahan bekas, jadi tetap kita melakukan sistem yang mana kita gunakan agar nanti tanaman tetap terhindar dari namanya penyakit yang seperti sudah kita sampaikan tadi. Nah, ini kita menggunakan pupuk dasar, kawan-kawan. Jadi pupuk dasarnya kita menggunakan kotoran ayam. Nah, kita masih menggunakan kotoran ayam. Mengapa kita masih menggunakan kotoran ayam? Sedangkan berdasarkan teori ataupun pengalaman, kalau kita menggunakan kotoran ayam ataupun pupuk kandang di musim penghujan, maka tanaman sangat rentan diserang namanya penyakit layu, busuk daun ataupun patek, kawan-kawan. Tetapi tekniknya kita sudah sering menerapkannya karena ini merupakan lahan bekas, secara otomatis lahan itu tidak subur. Oleh karena itu kita menambah pupuk dasarnya kotoran ayam. Nah, caranya kita buat bedengan setengah jadi. Setelah itu kita tebar namanya kapur dolomit dan kita tebar juga namanya kotoran ayam atau pupuk kandang ayam. Nah, ini kita menggunakan kotoran ayam yang tidak memakai sekam. Jadi tidak terlalu banyak juga, kawan-kawan. Ini populasi tanaman kurang lebih 1100 dengan kita menghabiskan kotoran ayam atau pupuk kandang ayam itu kurang lebih hanya 15 karung. Jadi kita tebar secara merata di bedengan. Setelah itu kita tebar juga namanya menggunakan, nah ini kemarin kita tidak menggunakan vertipos. Kita menggunakan justru ini NPK 1515 atau Ponska, kawan-kawan. Karena kemarin kita cari di toko pertanian lagi kosong. Jadi kita menggunakan Ponska. Nah, tekniknya setelah kita tebar kapur dolomit, kotoran ayam dan NPK 15, kita cangkul lagi merata, kawan-kawan. Kita cangkul dengan biar tujuannya kita mencangkul lagi dia supaya kotoran ayam, dolomit sertakan pupuk Ponska ini tercampur jadi satu dengan tanah. Nah, setelah demikian baru kita melakukan penyiraman dengan menggunakan E4. Nah, ini sering kita sampaikan. Jadi kita melakukan fermentasi pupuk ini di bedengan langsung, kawan-kawan. Nah, itu sistemnya. Nah, setelah kita siram E4 dengan cukup basah, baru kita rapikan bedengan. Kemudian kita melakukan penutupan mulsa. Nah, penutupan mulsa inilah proses yang sangat menentukan. Jadi kita diamkan di sini kurang lebih 30 hari. Jadi setelah kita diamkan 30 hari, maka terjadi proses fermentasi yang cukup baik. Nah, setelah itu kita membuat lubang. Dan setelah kita buat lubang, kita diamkan kurang lebih 2 hari. Tujuannya kita mendiamkan lagi setelah pembuatan lubang, agar uapnya itu keluar, uap panas di dalam bedengan itu keluar. Nah, setelah itu baru kita melakukan penanaman. Jadi sebelum tanam juga kita kembali melakukan pengocoran dengan menggunakan yaitu asam humat ditambah dengan trichoderma dan silika karbon. Setelah melakukan penanaman di usia 5 hari 10-15, kita melakukan juga pengocoran dengan menggunakan yaitu asam amino. Kita memakai Premino dan ditambah dengan Mordenpul, kawan-kawan. Dosisnya untuk 20 liter air kita pakai 1 tutupnya atau kurang lebih 30 ml. Jadi pertumbuhan tanaman sudah cepat seperti ini. Jadi tunasnya sudah sangat banyak sekali. Ya, kita melihat kondisi cuaca. Kalau memang cuacanya agak panas, kita akan memelihara beberapa tunas. Tetapi kalau hujan lagi setiap hari, kita akan memotong semua tunasnya, baik tunas produktif maupun tunas yang atau tunas air yang tidak menghasilkan buah. Nah, pengocoran hari ini kita menggunakan hanya 2 bahan. Yang pertama kita memakai trichoderma. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, sebelum tanam kita sudah melakukan pengocoran dengan trichoderma, asam humat dan karbon. Nah, sekarang di usia tanaman sudah 20 hari kurang lebih, kita akan memberikan sekali lagi yaitu menggunakan trichoderma. Jadi kita hanya menggunakan 2 bahan, kita tidak menggunakan karbon, yaitu kita menggunakan trichoderma terlebih dahulu. Ini takaran air sudah kita siapkan, ini kurang lebih 10 liter. Kita memakai 3 sendok makan, kawan-kawan. Jadi karena ini musim penghujan, jadi kita membuat lebih kental lagi. 1, 2,
Nah, 3. Kita memakai 3 sendok makan. Nah, bahan yang kedua kita memakai yaitu asam humat atau umit asid. Ini asam humat plus kalium. Ini biasa kita gunakan untuk tanaman cabai yang sudah berbuah di angka 89. Nah, dosisnya kita memakai untuk asam humatnya ini kurang lebih 3 sendok makan. 1, 2, 3. Nah, jadi untuk musim penghujan kita sarankan pengocoran dengan menggunakan asam humat dan trichoderma seperti ini, yaitu interval paling tidaknya 20 hari sekali. Jadi kalau kita rutin dari awal atau dari sebelum tanam kita melakukan pengocoran, maka untuk kedepannya tanaman cabai itu mempunyai imun atau kekebalan tubuh, tidak mudah diserang namanya jamur seperti layu, busuk berdaun, ataupun antraknosa kawan-kawan, atau patek. Nah, kita aduk dulu. Jadi dia agak kental ini cairannya, seperti ini. Nah, seperti ini jadinya dia, kawan-kawan. Jadi hitam seperti kopi, campuran trichoderma dan asam humat impresol ini. Nah, kita memakai alatnya sangat sederhana. Ini kurang lebih takarannya 100 ml. Ini tempat botol atonik kawan-kawan kita potong. Nah, jadi ukurannya sudah pas. Sangat simpel sekali sebenarnya untuk mencegah layu, busuk batang, busuk daun ataupun antraknosa kawan-kawan. Nah, setiap pohon kita siram seperti ini langsung. Jadi kita siram di lubang tanam, jangan menyiram di lubang pupuk susulan. Sedangkan pupuk susulan belum kita buat. Jadi memang tujuannya kita melakukan penyiram seperti ini langsung di pangkal batang seperti ini. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kalau kita rutin melakukan pengocoran atau penyiraman dengan trichoderma, asam humat, jadi sebelum dan sesudah tanam, maka tanaman cabai mempunyai kekebalan tersendiri dalam serangan namanya layu ataupun patek nantinya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi usahakan seperti tadi yang sudah kita sampaikan, sistem pemberian asam humat dan trichoderma ini paling tidaknya 20 hari sekali. Ini seperti ini. Apalagi ini musim penghujan, kita harus rutin melakukan seperti ini. Kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran trichoderma dan asam humat dengan tujuan agar tanaman cabai tidak diserang namanya layu, busuk daun ataupun antraknosa. Sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan, cara-cara perawatan tanaman cabai, dan semoga ini dapat bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.